Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu Guru masuk ke materi PPKN tentang simbol sila Pancasila dan penerapannya di rumah. Nah, coba perhatikan. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampulnya, sampul bukunya ada gambar burung ada gambar burung Garuda. Nah, Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Garuda Pancasila ini adalah merupakan lambang negara Indonesia, di mana burung Garuda besar ini gagah perkasa. Nah, coba lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, sila pertama simbolnya bintang, sila kedua lambangnya rantai, sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat gambarnya kepala banteng, dan sila kelima Pancasila lambangnya padi dan kapas. Pancasila adalah merupakan dasar negara kita. Nah, coba Pancasila itu berasal dari dua kata, panca dan sila. Panca itu panca artinya lima. Sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, coba Pancasila berasal dari dua kata ya, sudah tadi Ibu Guru jelaskan. Nah, sekarang sudah tahukah Anandaku bunyi dan lambang dari sila kelima Pancasila? Nah, waktu kemarin masih aktif kita sekolah, setiap hari kita laksanakan upacara bendera. Upacara bendera hari apa? Setiap hari Senin. Dalam pelaksanaan upacara bendera itu ada pembacaan sila Pancasila. Semua peserta upacara wajib mengikuti arahan dari pembina upacara. Nah, masih ingatkah bunyinya dan simbolnya, Nandaku? Nah, nanti Ibu Guru tugaskan ya, menghafal bunyi dan simbol dari sila Pancasila. Nah, satu, sila pertama simbolnya bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, lambangnya rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, simbol pohon beringin, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang simbolnya kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang simbolnya padi dan kapas. Nah, ini simbol dari sila pertama bintang, simbol dari sila kedua rantai emas, simbol yang ketiga pohon beringin, simbol yang keempat kepala banteng, simbol yang kelima padi dan kapas. Nah, sekarang kita masuk contoh penerapan dari sila pertama Pancasila. Nah, bunyi sila pertama tadi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contohnya itu selalu mendekatkan diri kita kepada agama atau Tuhan kita. Nah, di Indonesia ada 6 agama. Gambar yang pertama itu agama Islam. Penerapannya berdoa, sholat,
Gambar yang kedua yang sedang berdoa di meja makan itu agama Kristen. Nah, gambar ketiga juga Kristen. Jadi Kristen di sini ada dua ya, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Gambar keempat cara berdoa agama Hindu. Gambar keempat agama Buddha. Gambar yang kelima penganut agama Konghucu. Nah, ini ya tadi ya ada 6. Jadi poin yang kedua, coba perhatikan. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, tidur, sebelum belajar, dan lain-lainnya. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu selalu diawali dengan doa. Diawali dan diakhiri juga dengan doa. Supaya apa yang kita lakukan selalu bermanfaat. Saat berdoa dan beribadah kita harus sungguh-sungguh ya, karena kita berdoa kepada Tuhan kita. Jadi kalau sholat tidak boleh main-main ya. Aku tidak ada ya di sini ya yang mau main-main dalam sholat. Tidak boleh ya main-main. Jadi kalau kita sholat harus dengan khusyuk atau sholatnya dengan bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Nah, ini simbol sila kedua rantai. Nah, contoh penerapan sila kedua yaitu membantu adik belajar membaca, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci motor atau mobil, atau membantu adik yang terjatuh ya. Nah, jangan dilihat-lihat adiknya, dibantu berdiri ya, biar bukan adik misalnya teman yang jatuh dari sepeda, langsung Miki tolong, jangan disuruh Piki tolong itu kodong. Itu ada rasa saling peduli sama orang lain. Contoh sila yang ketiga yaitu hidup rukun dengan keluarga, tidak bertengkar dengan saudara, dan saling membantu dalam keluarga. Sila keempat Pancasila, contohnya di rumah ya, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi atau dengan ungkapan yang kemarin, dengan kepala dingin. Bukan kepalanya dikasih es batu ya supaya dingin, bukan ya. Kepala dingin itu dengan menyelesaikan masalah dengan cara tenang, dengan mencari jalan damai tanpa harus bertengkar ya. Dalam keluarga itu pasti ada perbedaan pendapat ya. Nah, pengamalan sila keempat. Nah, Bu Guru tambahkan ya, musyawarah menentukan sekolah anak. Orang tua tak pasti sudah mendiskusikan sama Bunda tak di mana Anandanya bagus disekolahkan. Sudah ayah dan Bunda tak sudah diskusi bagaimana di mana harusnya ini Ananda di sekolah supaya Ananda menjadi anak yang soleh, sukses dan berhasil. Musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Kemarin sudah Ibu Guru jelaskan. Ya, menentukan misalnya kakak mau ke Bantimurung, adik mau ke Pantai Losari. Gimana caranya dalam 1 hari dikunjungi? Ya, jadi keluarga mereka melakukan diskusi. Oke, contoh pengamalan sila Pancasila di rumah. Itu pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. 3. Rajin menabung.
bergotong royong membersihkan rumah. Jadi ada saling berbagi dalam keluarga, saling berbagi tugas. Ibu memasak, adik menyapu lantai, kakak menyapu halaman rumah, ayah membersihkan atau mengangkat sampah, membakar sampah. Ya, saling berbagi tugas. Oke, anandaku. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan memaparkan materi tentang gerak dasar lokomotor, yaitu muatan PJOK.